bisa lihat isi baju orang atau isi tas orang? Ya, isi tas orang lah. Ngapain coba gue lihat isi baju orang, ya kan? Pian, kabar baik nak. Kamu akhirnya diadopsi. Oh, seriusan gak sih, Bu? Iya, dan hari ini juga kamu bakal di pick up. Di pick up? Udah kayak paket aja saya di pick up. Nah ini dia Pian, Ibu Ana yang bakal jadi orang tua angkat kamu. Halo, nah. Kenapa di dalam tas ibu ini ada cemilan jari manusia? Halo Pian, ternyata kamu lebih mungil dari foto ya. Dan pastinya lebih cantik. Makasih banyak Ibu. Silakan duduk, Bu. Ibu ini kelihatan normal-normal aja sih. Tapi kok di tasnya ada cemilan. Jadi gimana Pian? Kamu keberatan nggak kalau Ibu Ana ini yang akan jadi orang tua angkat kamu nantinya? Iya pastinya nggak keberatan lah Bu, justru saya senang karena setelah 16 tahun saya tinggal di panti asuhan ini, akhirnya ada yang adopsi saya gitu loh. Ya ampun Pian, semoga ibu bisa jadi orang tua yang baik buat kamu ya. Iya Bu. Baiklah, berarti Pian akan diadopsi sama Ibu Ana ya. Dan Pian, kapan kamu berkenan untuk pindah ke rumah Ibu Ana? Hari ini kalau bisa juga saya mau kok. Kalau hari ini kamar kamu belum siap loh Yan, masih berantakan gitu. Soal itu nggak perlu dimasalahin Bu, saya bisa bantu beresin kok, aman itu. Sebentar, Bu Ana, saya harus bicara sama Pian soal beberapa hal, apakah boleh? Oh tentu saja, silahkan. Pian, kamu nggak terpaksa kan buat jadi anaknya Ibu Ana? Emangnya kenapa Bu? Ibu nggak sengaja buka berkas rahasia persatuan panti asuhan dan Ibu Ana ternyata sering ngadopsi anak di panti asuhan. Iya, justru bagus dong. Ini artinya saya bakal punya banyak saudara tiri dong nanti. Nah masalahnya semua anak yang diadopsi sama Bu Ana pendek umur Yan, alias metong setelah beberapa bulan diadopsi. Kok? Keluarga kita mendadak bangkrut dan utang kita kenapa berkali-kali lipat ya? Bukannya kamu bilang kamu dapat tanda bagi? Apa? Yan, lu nggak apa-apa? Sabar Al dan Mah, kenapa keluarga kita bisa tiba-tiba bangkrut sih? Mama juga nggak paham. Selama ini kita emang punya utang, tapi selalu bisa dicicil bayarnya karena kita sekeluarga kan dapat tanda bagi ya. Jadi kalau kita punya utang pasti separohnya akan ditanggung orang lain. Kecuali salah satu di antara kita ada yang tandanya kali. Benar, tanda kali sangat merugikan kita. Mampus gue, Alvaro, ayo tukar balik tanda kita lagi dong. Gua nggak keberatan sih Yan kalau lu mau tukar balik tanda ini. Tapi lu yakin? Gak tahu. Gue juga bingung banget ya kenapa sedih banget ya gue, padahal ini masalah juga gak besar-besar banget, bisa diatasi gitu ya pakai duit, tapi kenapa sedih banget ya? Itu karena tanda kali ini juga bisa bikin sedih yang lu rasain jadi berkali-kali lipat dan gak bisa lu bagi dua ke orang lain seperti tanda bagi yang lu tukar ke gua ini. Kalau gitu yuk tukar balik tanda kita ini. Enggak. Gue gak mau tukar balik karena rasa sedih yang gue alami sekarang ini dan masalah keluarga gue masih gak sebanding dengan apa yang lu rasain di keluarga lu itu. Jadi gak apa-apa, gak usah ditukar balik. Tapi lu yakin Yan, keluarga lu gimana? By the way, gue tau gue agak kurang ajar, tapi gue boleh gak ya minjem duit lo? Waduh, jangan pinjem deh kata gua. Yang ada nanti utang keluarga lu makin meledak. Gimana kalau gua kasih aja? Lu mau kasih? Lu gila? Jangan Ege, utang keluarga gue banyak loh. Ya gimana ya, tanda bagi gua ini juga mengharuskan gua untuk berbagi. Jadi mau nggak lu nerima separuh dari uang jajan gua? Wah seriusan gak sih? Serius Pian, dan ingat kesempatan kayak gini tuh nggak datang 2 kali loh. Jadi lu mau apa enggak? Mau. Lihat nih Bu, tanda saya udah berubah jadi tanda kali. Hah, bisa nggak kamu jangan ganggu ibu kerja? Minggir sana. Gila tuh. By the way nanti kalau si Alvaro datang nyariin saya, bilang saya nggak di sini ya Bu. Aduh males banget saya diikutin dia mulu. Baiklah, kalau ibu ingat ya. Dasar Pian, dia nggak tahu aja di saat dia bertukar tanda dengan seseorang, apalagi cowok, tuh orang akan jadi jodoh dia selamanya. Lu mau kemana? Gue mau kembali ke masa lalu, Yan. Apa? Kembali ke masa lalu? Pakai apa? Mesin waktu Doraemon? Lebih tepatnya mesin waktu bikinan gue sendiri. Tapi ya gitu, cuman gue doang yang bisa pakai mesin ini. Sabar, sebelum lu pergi, gue pengen tahu alasan lu bikin mesin waktu itu dan lu datang ke sini tuh buat apa? Tentu saja karena gue pengen mengobati penyakit langka gue dan ternyata penyakit gue emang gak bisa disembuhkan. Sabar Den, lu udah coba main ke masa depan belum? Karena gue yakin banget di masa depan semua penyakit tuh bisa disembuhkan. Udah Yan, gue udah pergi ke tahun 5025 dan sama aja. Penyakit gue gak bisa disembuhkan dan sebaiknya gue pergi sekarang juga. Den,
tunggu dulu, kenapa lu buru-buru sih? Gue penasaran. Gue ke depannya tuh bakal jadi apa sih gue? Halo, Denis, kok lu malah diem aja sih, kenapa? Gue gak tahu, karena dunia akan kiamat hari ini kalau gue gak balik ke tahun 1997. Apa? Jangan bilang bumi bakal kejatuhan meteor lagi. Enggak, dunia kiamat sebagai hukuman buat gue karena telah melanggar hukum dunia dengan menciptakan mesin waktu. So, gue harus kembali sekarang juga. Tapi, Den, Gue gak bakal lupain lu berdua, dan tenang aja, akan gue pastiin sejarah gak akan berubah. Paling hanya berubah sedikit saja. lu kenapa dari tadi diem aja sih? Kalau gitu, sayonara. Wah iya, nggak ada bedanya sama sekali dong habis si Dennis balik ke masa lalu. Ada ya, lu lihat. Kenapa di sekolah ini gak ada yang pakai jaket kulit sama ikat kepala kayak gue begini? Ya mungkin aja mereka mendadak sadar gitu ya, agak nggak wajar pakai jaket kulit di sekolah. Gak mungkin. Citra preman jenius di sekolah ini yang udah gue bangun susah-susah. Di otak besi gue gimana? Halo Pak. Halo Pian, nanti sore kita jalan ke mall, habis itu makan malam keluarga ya. Hah? Loh, kok Emangnya kamu gak mau? Atau kamu sibuk lagi? Enggak, maksud aku kok mendadak banget ya Pak. Soalnya kan biasanya Papa lebih mentingin teman-teman gangster Papa daripada makan keluarga. Teman-teman gangster, kamu ini ngomong apaan sih, Yan? Papa jaksa terkenal begini gak mungkin lah bertemannya sama para gangster. Sabar, ini beneran nomor bapak gua kan? Nanti kamu dijemput supir ya. Yan, lihat. Nih di buku alumni tahun 1997 ada foto makam Dennis dan foto mesin waktunya. Wah iya dong. Tapi kok di mesin waktunya ada inisial DPR? Iya, pastinya singkatan dari Dennis Pian Ray dong. Apalagi coba? Pede banget lu. Pak Theo lagi perjalanan bisnis ke Hawaii ya. Gimana dong, jodoh gue juga lagi ada perjalanan bisnis ke Hawaii weh kemarin. Tapi gak mungkin, Pak Theo gak mungkin jodoh gue. Karena lo tau sendiri kita sering berantem kan di kantor. Ditambah lagi kita juga cuman pernah makan malam sekali doang. Lu makan malam berdua sama Pak Theo? Ih, kapan Yan? Kok gue gak tahu? Ada waktu itu sekali sebelum dia perjalanan bisnis ke Hawaii deh. Tapi dia udah bilang ke gue kalau dia tuh gak suka weh sama gue. Maksud lu udah nembak dia? Wah, keren sih lu, Yan. Cepet banget. Gimana ya, lebih tepatnya dia tuh ngomongin jodohnya. Katanya dia gak suka sama jodohnya karena pas kecil tuh selalu tidur siang. Pokoknya kerjanya tidur siang mulu. Dan itu gue. Tapi dia juga muji gue. Di sekarang ini katanya gue rajin. Bingung gak sih? Bingung. Dia gak suka jodohnya, tapi dia suka elu. Dan elu ini Nah jodohnya. itu dia, makanya mendingan jomblo selamanya aja gak sih daripada pusing. Pian, kamu tolong ke kantor saya sebentar ya, ada yang mau saya omongin. Baik Pak. Kenapa gue tiba-tiba dipanggil ya? Cie, dipanggil jodoh sendiri. Dia mau anjir Cel, jangan sampai seisi kantor tahu lagi gara-gara lu. Permisi Pak, ada apa ya Pak? Iya, saya mau ngasih oleh-oleh dari Hawaii nih, diambil ya. Gak usah Pak, gak usah repot-repot, ya ampun. Beneran gak ngerepotin kok. By the way, itu bukan buat kamu aja, tapi buat Chelsea juga. Oh gitu, makasih ya Pak. Sama-sama, by the way itu si Chelsea udah punya suami belum ya? Hah? Sabar kok, Bapak tiba-tiba nanya pertanyaan pribadi ya? Well, itu karena saya baru tahu jodoh saya kerja di sini juga. Jadi ya saya lagi nyari tahu. Apa? Shocking kan? Makanya saya mau cari tahu cewek single di sini selain si Chelsea sama kamu, siapa lagi? Ya kan? Chelsea sih udah milih-milih gaun pengantin ya terakhir katanya. Dan siapa yang bilang saya jomblo? Saya nggak jomblo kok, sotoy banget. Oh, jadi kamu gak jomblo? Berarti Chelsea bohong nih sama saya. Saya harus kasih SP ke dia nih. Sabar Pak, Chelsea bilang apa ke Bapak? Dia bilang kalau kamu jomblo dan jodoh kamu kerja di kantor ini, plus lagi bisnis trip ke Hawaii pas saya di Hawaii kemarin. Dan gara-gara itu, saya juga jadi hidupin aktivitas jodoh saya. Aktivitas jodoh Bapak menghadap Direktur PT Purin. Yup, dan apa yang lagi kamu lakukan di sini? Menghadap Direktur PT Purin Pak. Kalau gitu, bukankah udah jelas siapa jodoh saya dan siapa jodoh kamu?